Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Fatul di sini di channel kesayangan Anda. Zombie Apocalypse. Yuk, video ini dibuat sebagai kelanjutan dari unboxing kemarin yang sudah kita lakukan dari beberapa smartphone yang ada di sini. Ini adalah HP bekas. Apakah masih worth it ketika digunakan buat sosial media dan pemakaian ringan? Langsung aja kita coba ya. Umurnya kurang lebih udah tua banget. Handphone ini 5 tahunan ya umurnya, dari Oppo A37 contohnya. Ini sudah 5 tahunan dari 2016 bulan Juli kalau nggak salah ya. Bulan Juli 2016 ini HP ini rilis dan sampai sekarang masih laku keras di pasaran. Dan ini saya dapetin body yang cukup masih bagus. Nah, sedikit gores di sini ya. Di bagian chrome-nya, bagian sini aman. Ini cuman gores pemakaian aja. Yups. Di sini sudah saya install beberapa aplikasi seperti Like It, ada juga Opera Mini. Terus sudah tak pasang email juga. Kalau buat searching kita coba dulu. Mungkin dari penyimpanan dulu ya, dari 216 ketika download 2 aplikasi masih sisa berapa? Yups, penyimpanan di sini kita klik aja. Oke, dari 16 GB masih tersedia 6,65 GB. Nah, ini termasuk masih lumayan ya. Kalau buat pemakaian masih normal aja. Ketika kita gunakan seperti ini juga masih lancar-lancar aja. Buka pengaturan nggak begitu lemot banget. Nah, masih cepat. Terus bagaimana kalau kita coba buka YouTube? Oke, loadingnya sedikit lama. Yeps, masih worth it. Kita buka channelnya Gadget Play. Kita putar suaranya. Suaranya keras banget ya. Seperti biasa, handphone seperti ini kalau volume di fullin dia akan sedikit geber gitu suaranya ya, nggak padat suaranya. Ya maklum, HP murah dan umurnya juga udah tua banget. Kalau ini dulu sih keren-kerennya HP ya. RAM 2 Internal 16 itu cakep banget. Kalau buat kameranya sendiri saya coba dan masih jernih banget. Contohnya buat moto ini dia deodorant spray. Oke. Oh ya, buat kalian yang punya keluhan bau badan yang kurang enak, kalian bisa langsung aja beli deodorant spray karena ini terbuat dari bahan alami tanpa bahan kimia teman-teman ya. Jadi menghilangkan bau badan serta mencerahkan ketiak. Nah, ini bisa pemakaian sampai 2 bulanan, mantep banget. Dijamin nggak ada bau lagi di badan. Yups, lanjut. Iklan bentar. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau kita zoom, detailnya masih kelihatan di sini, cuman agak ngeblur kalau untuk kamera. Kalau untuk kamera sendiri saya rasa nggak ada komplain karena masih bisa dipakai untuk foto teks ataupun ya foto mengabadikan momen sekedar ala-ala gitu bareng teman atau keluarga, karena masih lumayan kalau menurut saya sendiri. Yup, simpanan aman, kamera aman, dan ketahanan baterai juga saya selama pakai 1 hari buat streaming video masih kuat. Ini lumayan dengan kontras yang cukup redup seperti ini. Jadi masih worth it banget kalau digunakan di tahun 2021 dengan catatan tidak untuk pemain gaming berat. Yup, kita singkirkan dulu. Kita eliminasi yang sudah. 37 aman. Yup, ini warna black. 37 kita coba juga. Terlalu redup ya teman-teman ya. Oke, yups. Warna hitam lebih parah nih kondisinya, goresnya banyak banget, berbeda dengan yang gold tadi. Di sini juga saya sudah install beberapa aplikasi dan di sini saya juga sudah install beberapa aplikasi dan juga email yang tentunya sangat wajib kita coba buat buka YouTube ya. Sebenarnya intinya di sini sih untuk searching ataupun scroll sosial media, kalau terasa lemot banget dan biasanya mental gitu ya, dibuat buka aplikasi itu nggak muat. Kalau ini masih cukup bagus sih, cukup worth it kalau buat penggunaan ringan. Oke, YouTube aman, pengaturan
Yups, pengaturan tambahan, penyimpanan. Kurang lebih sama, masih tersedia 6,46 GB dari total keseluruhan 16 GB. Untuk kameranya, oh ya, untuk catatan penting ya buat teman-teman yang nyari handphone kayak gini, biasanya kan faktor usia juga. Kalau kita lihat di sini di bagian pinggir-pinggirnya layarnya cenderung lebih ini ya, kelihatan shadow apa shadow sih? Ya berubah warna gitu lah. Warnanya udah nggak putih pekat tapi kayak ada warna yang lain gitu yang menyelimuti di bagian sisi-sisi sebelah pinggir-pinggirnya gitu. Biasanya kayak layar AMOLED, dia kalau kena tekanan akan jadi kayak pelangi gitu teman-teman. Yups, buat buka Google, searching. Handphone seperti ini nggak boleh terlalu cepat pemakaiannya ya, harus sedikit sabar karena ya kalau mengingat hari ini kan banyak banget HP-HP yang udah RAM-nya besar dan mesinnya bagus. Kalau ini sih juga bagus dulu, cuma kalau sekarang digunakan harus sedikit sabar ketimbang HP-HP yang terbaru sekarang. Bodi aman, mesin aman, pemakaian aman, baterainya juga masih awet, kurang lebih sama dengan yang Gold A37 dari Oppo. Umur 5 tahun masih aman. Kita review yang lain. Kita lanjut ke Samsung aja ya mungkin ya. Samsung J3 2016. Ini saya dapetin bodinya masih bagus banget. Sayang di sini ada ini tempered glass ya, bukan masalah sih. Ini tempered glass, bagian bodi masih bagus. Ini saya juga nggak tahu belinya masih dapat mulus kayak gini. Ini memang dibelikan back casing yang baru atau memang masih mulus dari orang yang makainya sana. Nah, saya juga nggak tahu karena saya juga sulit untuk membedakannya ya teman-teman ya. Yang jelas HP ini masih segel. Nah, ini nggak ada bekas bongkaran sama sekali sebelah sini. Dan ini layarnya AMOLED, mantap banget. Kalau Samsung kita cek penyimpanan biasanya dia lebih boros penyimpanannya karena termakan data yang sedikit cukup banyak. Yups, penyimpanan. Oke. Dari total 8 GB yang tersedia masih 2,24 GB. Otomatis di sini sudah terpakai kisaran 5,7 GB ya. Ini padahal masih download Like It sama setting untuk email aja, belum download aplikasi yang lain-lain ya. Jadi emang Samsung emang sedikit lebih boros karena di sini banyak banget untuk sponsor atau aplikasi bawaan seperti sistem kayak gitu. Yups, untuk penggunaan aman sepertinya kita coba perlu untuk ngecek kamera. Oke. Kamera. Kita fokusin dulu. Oke. Ini dia hasilnya untuk kamera belakang masih lebih bagus Samsung ya ketimbang Oppo ya. Kalau Oppo sih lebih pada kamera selfie-nya sih. Kalau tuh secara detail, kalau di zoom gini menangan Samsung atau enggak Xiaomi ya. Kamera masih aman juga untuk pemakaian, ini juga berusia kisaran 5 tahun. Ini masih cukup worth it kalau digunakan buat teman-teman yang pengen pakai Samsung J3 2016 dan nggak neko-neko pemakaiannya, cuma WA, Facebook mungkin ya. Jangan yang Mobile Legend ataupun Free Fire atau apalagi PUBG Mobile, tidak saya rekomendasikan sama sekali. Jadi buat kalian yang pemakaian ringan ini masih bisa banget, kondisi masih bagus. Kalau teman-teman mau cari, silahkan cari di counter-counter terdekat kalian yang menjual HP bekas mungkin ya, karena ini masih bisa digunakan. Kemungkinan faktor usia yang membuat HP kayak ini agak sedikit lemot. Karena mengingat RAM-nya 2, dan ini kalau kita cermati teman-teman, sebenarnya di sini ada flag pelangi. Ini yang bikin minus layar AMOLED itu seperti ini. Kalau kalian tekan dari Samsung pasti ada bercak-bercak pelangi gitu. Oke, aman, lanjut ke Redmi 5A. Ini saya dapetin
Mesinnya masih lancar banget. Layar juga masih oke, masih segel semua teman-teman. Cuman minusnya ternyata ada tombol power yang tenggelam di sini, teman. Waduh, ini keras banget ya. Nah, ini nyiksa banget nih. Cuman kalau secara mesin dan performan ini malah lebih bagus dan lebih kencang dibanding 6A dan A37 nya Oppo ya. Secara fisik memang agak gores-gores dikit, cuman kalau performan ini menang banget. Ini sudah saya isi like light ya. Like it light sama snack video. Oke, kita cek pengaturan. Cek untuk penyimpanan. Mana penyimpanan, guys? Oke, penyimpanan di sini terpakai 5,08 GB dari 10,37 GB yang masih tersedia. Jadi di sini masih banyak banget untuk penyimpanannya dibandingkan dengan 5A dan 6A. Coba kita cek ini RAM 2 atau RAM 3 ya. Oke, RAM 2 internal 16 ya teman-teman ya. Di sini Redmi 5A. Ini masih worth it banget. Kalau kalian pengen performanya kencang ketimbang 6A, saya lebih memilih 5A sih. Baterainya tapi awet banget, sumpah ini lebih awet daripada 6A sama A37 nya Oppo. Dan selain baterai awet, performa juga kenceng banget. Kamera gimana? Kita coba juga. Oke, kamera. Yups. Kamera kita zoom. Nah, kayak gini nih. Bagus, Mas. Kelihatan cerah banget. Ya, ada orange spray contohnya. Yups. Kamera aman. Kamera aman, pengaturan aman, untuk performa juga aman, hanya minus di tombol ini saja. Untuk pemakaian sehari-hari masih worth it banget kalau kalian gunakan pemakaian ringan-ringan saja. Nah, kita lanjut ke 6A dulu guys. Kita punya dua unit nih guys. Warna black dan warna silver atau grey ya, abu-abu ya. Kita terangin dulu kontrasnya. Oke, kita buang. Dari kedua smartphone ini saya dapetin masih normal semua. Cuman yang hitam ini minus di lampu LED-nya ini udah cuil yang tak sebut di unboxing kemarin. Terus kalau buat kamera saya coba juga masih aman-aman saja untuk kameranya. Kita coba satunya dulu. Kamera 6A ini lebih bagus ya, karena dia lebih bisa menyerap cahaya gitu walaupun kondisi di malam hari dibandingkan dengan A37 dan 5A. Yups. Oke, bisa autofocus juga. Kurang lebih hasilnya kayak gini guys. Oke. Yups, ya terlihat lebih cerah dan masih detail kalau di zoom kayak gini. Juga layarnya dibandingkan dengan ketiga tipe di atas tadi masih ini sih lebih lebar, lebih puas juga. Namun secara performa saya lebih suka 5A ketimbang 6A. Untuk penyimpanan sendiri dari kedua ponsel jenis ini masih sisa berapa kira-kira teman-teman? Yups. Oke. Di sini masih tersedia 4,94 GB dari total 16 GB. Ini cukup terpakai banyak ya, dari 16 tinggal sisa 4 GB. Karena di sini saya download ada UC browser ya. Terus ada Like It Light juga. Kalau yang ini nggak ada sih, yang ini aja ya. Nah, oke. Kalau secara performa masih sehat, baterai masih sehat juga, layar masih ori. Jadi teman-teman kalau beli bekas gini yang terutama harus diperhatikan itu adalah kamera, suara, sama layar. Biasanya itu yang banyak luput tuh layar ya. Coba-coba masih enak gitu kan, nggak tahu ternyata layar di sini ada LCD-nya mungkin goyang gitu kan.
ternyata udah dibongkar. Kalau kita lihat di sini masih rapat kayak gini, dan kameranya nggak menguning. Biasanya kan kalau layar KW itu agak sedikit kuning ketimbang yang ori gitu. Beberapa yang saya review di sini kalian boleh cek di toko-toko online ataupun toko offline di terdekat kalian. Tentunya masih worth it banget kalian gunakan ketika tidak menggunakan beban berat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.